Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai grooving inner diameter atau pembuatan alur dalam. Langsung kita mulai. Grid line, tarik ke atas. Dia di sini adalah 25 dibagi 2. Berarti nanti totalnya adalah 12,5, kemudian tarik ke samping, panjangnya adalah 40. Ke atas itu adalah 5, sampingnya berarti 40 lagi. Tarik ke bawah. Nah, kemudian kalau sudah masuk ke chamber, chambernya adalah 1, enter dulu. Baik, nah sebentar. Oke, setelah itu masuk ke rectangle, pilih anchor to center. Nah, di tengah di sini, kemudian untuk lebarnya adalah 2, dan di sini saya ingin tingginya itu adalah 2 juga. Nah, jadi seperti ini. Kemudian dihapus menggunakan trim, aktifkan divide atau delete, pilih bagian yang tidak diinginkan, dan hapus. Kalau sudah, oh ini belum, tinggalan. Terus dilanjutkan dengan line, kita buat garis tambahan. Ini adalah sepanjang 5. Terus ke atasnya itu saya ambil 6. Ini digunakan nanti untuk pembuatan alur luar sebagai garis bantu. Kemudian di sini saya memakai panjang 2,5, enter. Kemudian yang bawah saya tarik sepanjang 6. Kemudian ke bawah lagi dia adalah 2,5. Kemudian satu lagi, nah ini saya kasih 2,35 sudutnya. Terus trim, hapus yang berlebihan. Maaf salah, Ctrl Z untuk kembali. Memang perlu di zoom. Nah, kalau sudah seperti ini, checklist. Bendanya itu sebenarnya hanya yang sebelah sini. Ini cuma garis tambahan untuk mempermudah proses permesinan. Berarti pengerjaan untuk ini, benda ini adalah menggunakan LED atau mesin boot default. Kemudian masuk ke properties, pilih stock setup. Nah, yang diatur pertama adalah pilih jenis bahan yang digunakan. LED current, LED library. Terus di sini saya ingin menggunakan chopper atau bahasanya ya tembaga gitu ya. Checklist. Nah, sudah berubah, masuk ke stock setup. Terus kemudian OD-nya atau diameter luarnya adalah 45, kemudian panjangnya adalah 80. Checklist. Kemudian untuk pencekamannya di sini berarti sesuaikan dengan diameter yang digunakan. Ini saya ambil 50, min 50. Kemudian checklist. Oh ya, tadi saya belum menambahkan di sini 2 untuk tambahan. Ini berarti ganti 78 biar totalnya 80. Terus checklist. Kemudian checklist lagi. Bendanya seperti ini, langsung mulai. Pertama adalah facing. Ketikkan nama program. Ini saya menggunakan bushing. Checklist. Sebenarnya nama program itu boleh apapun, terserah
benda yang akan dibuat itu apa, atau bahkan bisa menggunakan nama juga nggak apa-apa. Terus yang perlu diatur yang pertama adalah pemilihan tool, pakai rough phase right, kemudian menit, rpm jangan lupa ini dihitung sesuai dengan perhitungan, colon jangan lupa aktifkan, checklist, phase parameter, kemudian rough step over. Setiap kali pemakanan saya menggunakan 0,5, finishingnya juga 0,5, checklist. Oke, itu adalah phasing. Kemudian lanjut ke roughing atau pemakanan kasar. Nah, kita mulai itu dari yang miring ini. Klik. Kemudian sampai selesai itu di sini. Tambahkan. Ya. Checklist. Nah, berarti untuk pemakanan kasar itu pakai yang ini, OD right. 55 menit, rpm jangan lupa ini sesuai dengan perhitungan. Planglet kita tidak gunakan. Colon, aktifkan, checklist, rough parameters, saya tetap 0,5. Kemudian stock to live 0,2. Kemudian untuk lihat in out-nya saya menggunakan ini. Jadi saat dia keluar itu pahanya ke atas. Checklist. Checklist. Nah, tampilannya seperti itu. Kemudian lanjut ke finishing. Yang di ini kebalik, terus sini tambahkan checklist. Cari part finishing, menit, rpm, perhitungan ya. On kan, checklist, finish parameter yang disisakan tadi adalah 0,2. Let in out, yang outnya checklist, checklist. Nah, sudah. Kemudian kita makan bagian yang sini itu menggunakan groove atau alur, multiple chain, checklist. Nah, bagian sini yang akan kita kerjakan, ini kebalik sampai sini. Checklist. Kemudian kita cari right, menit, float aktifkan, checklist, masuk ke groove rough parameter, clearance-nya kita tambahkan aja nggak apa-apa. Ini 8, berarti pembebasannya itu agak tinggi. Kemudian ini positif. Step mount berarti setiap pergerakan itu nanti menyayat sebesar 0,5. Smooth kita langsung habiskan. Depth cut kita atur kedalamannya untuk pemakanan ke bawah. Checklist. Finish kita tidak pakai karena kita sudah selesaikan pada bagian yang tadi. Tunggu sampai dia selesai. Oke, selesai, nggak ada masalah. Berarti lanjut ke bagian yang dalam. Masuk ke toolpath, drill, masuk pakai center drill. Menit, colon. Jangan lupa ya, ini sesuai dengan perhitungan kalian. Kemudian depth-nya saya untuk apa namanya ini? Center drill cuma 2. Poinnya itu di sini. Kemudian ini jangan aktifkan dulu, nggak apa-apa. Nah, itu untuk center drill. Kemudian ingat tadi di sini adalah 25 untuk lubangnya. Masuk ke toolpath, drill lagi. Saya agak besar ini. Langsung ke drill diameter mana ya? 20. Saya pakai drill diameter 20. Ini berarti saya menggunakan min berapa ya? Min 45. Kemudian drill kompensasinya 5. Sini saya pakai min 40 aja udah.
poinnya awal, kemudian di sini saya pakai backdrill 2, saya 1 dan checklist. Oke, nah jadi kayak gini pas ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu roughing, tapi roughing inner. Nah, ini adalah proses roughing inner, arahnya kebalik, kemudian sampai sini. Jadi nanti biar bagian sini itu termakan bukan hanya satu kali proses, tapi sesuai dengan pengaturan yang kita atur. Kemudian berarti pahatnya kita gunakan yang pahat dalam, menit, RPM. Ingat ini sesuai dengan perhitungan. Coulomb, on, checklist, rough parameter. Ini biarkan let in out. Untuk let out itu arahnya seperti ini. Checklist. Kemudian ingat ya, ini adalah ide checklist. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut ke finishing. Finishing yang ditandai atau yang di chaining itu adalah bagian sini, sama seperti pada proses roughing inner. Kalau sudah, pilih pahat yang finish. Oke, finishing, RPM, Coulomb, aktifkan, on, checklist, finishing, berarti tadi sisanya adalah 0,2, berarti sama ya. Untuk let out, oke, sudah, checklist. Nah, oke, selesai. Biar enggak terlalu banyak. Oke, kemudian yaitu tadi kan sudah sampai sini pekerjaan. Langkah berikutnya adalah materi kita hari ini, yaitu grooving inner diameter. Grooving, multiple chain, checklist. Yang dipilih adalah bagian ini, 2 ini, 3 adalah sini, kemudian yang keempat adalah akhirnya sini. Checklist, pilih yang alur dalam. Oke, checklist. Karena lebar alur tadi adalah 2, maka yang bagian D itu diganti 2. Ingat, sesuaikan. Masuk ke menit, RPM, Coulomb. Nah, on ya. Kemudian ini finish kita tidak pakai, arahnya positif nanti. Clearance-nya kita pakai berapa ya? 5. Rough step, setiap makanannya pergerakannya adalah 0,5. Ini adalah 0, berarti nggak ada sisa, langsung. Depth tetap pakai 0,5, same direction biar sama. Kemudian untuk groove finish karena tidak digunakan, unchecklist. Oke, itu adalah proses grooving inner diameter. Dan terakhir itu adalah proses cut off. Cut off, pilih bagian yang akan dipotong. Oke, sudah. Pilih pahat cut off. Oke, menit, RPM, Coulomb. Ingat, ini sesuai perhitungan. Yang ini cut off. Oke, checklist. Oke, selesai. Kemudian untuk mengecek semuanya, select all operation, regenerate all. Nah, oke, selesai. Kita masuk ke backplot. Oke, kita sudah masuk ke backplot. Backplot ini berarti simulasi untuk 2D. Aktifkan aja. Play. Ini adalah kecepatan karena kita sudah menyaksikan tadi ya, untuk arah pergerakan pahatnya itu gimana kalau sudah checklist. Terus masuk ke verify. Verify itu adalah untuk tampilan 3D. Toolnya akan saya perlihatkan. Terus di sini saya ingin tampilan potongan. Kemudian mesin. Nah, seperti itu. Oke, nah alurnya dia terbentuk.
Oke, seperti ini. Berarti kalau tampilannya penuh adalah seperti ini separuh, ini alur yang kita buat untuk hari ini. Checklist. Kemudian G1 untuk menampilkan untuk menyimpan NC code-nya, save. Sudah, kemudian save pekerjaan kita, save as. Nah, ini busing itu ya, busing checklist. Oke, selesai. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.